Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adianto Putrawarto akan menjelaskan pembelajaran dari kelas 4 tema 5 subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Yang pertama, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yang pertama itu Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate yang memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Bergelar penguasa atas 72 pulau. Nah, di sebelahnya ini ada contoh gambar dari Masjid Ternate peninggalan kerajaan Ternate. Kemudian perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam, yaitu Sultan Agung dari kerajaan Mataram, raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645, membawa Mataram ke puncak kejayaan, melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar Masjid Kota Gede Yogyakarta peninggalan kerajaan Mataram. Kemudian di sini ada dari IPA pemantulan cahaya. Nah, yang pertama ini pemantulan cahaya teratur yang bisa dilihat dari gambar di bawah adalah contoh cermin datar dan permukaan air tenang. Kemudian yang kedua pemantulan cahaya tidak teratur. Ya, contohnya seperti gambar di bawah. Contohnya permukaan jalan berbatu. Dan ini contoh pemantulan cahaya teratur, yaitu pemantulan teratur pada cermin, kemudian pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Nah, ini contoh pemantulan cahaya yang tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Kemudian hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Ya, di sini bisa dilihat gambarnya kapas dan padi yang merupakan simbol sila kelima yang mempunyai arti menggambarkan kebutuhan dasar manusia yang itu pangan dan sandang. Nah, di sini ada sudut pada garis berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus. Garis berpotongan tegak lurus itu sudut yang dihasilkan dua garis berpotongan tegak lurus disebut sudut siku-siku besar sudut 90 derajat. Dan di sini ada alat optik. Yang pertama ada loop. Dalam membesar suatu benda, loop akan membiasakan cahaya. Loop membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Nah, di sini ada contoh gambar loop yang menggunakan lensa cembung. Nah, di sini benda yang dilihat dengan bantuan loop akan tampak lebih besar. Kemudian kedua, alat optik yang kedua yaitu kacamata. Nah, berikut cara kerja kacamata, yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, kemudian lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Nah, di samping ada contoh gambar lensa kacamata yang dapat menggunakan lensa cembung atau cekung. Yang ketiga itu mikroskop, dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, ya seperti contoh di bawah. Kemudian menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Nah, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Kemudian putra sulung Hamengkubuwono III, perang di Ponorogo tahun 1825. Perang disebabkan Belanda memasang patok. Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Perang berakhir 1830. Nah, di semua itu tadi adalah informasi mengenai Pangeran Diponegoro. Nah, yang
Selanjutnya ini ada informasi tentang Pangeran Diponegoro tadi, yaitu Pangeran Diponegoro lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada 1830. Nah, di sebelah ada gambar Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian menyampaikan informasi dari teks visual. Nah, teks visual itu terdiri dari gambar dan teks. Seperti di bawah ini ada gambarnya R.A. Kartini. Nah, yang gambar itu termasuk gambar, yang kemudian yang di sebelahnya itu yang namanya teks. Nah, dari teks visual tersebut bisa diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Contohnya seperti yang di bawah ini. Nah, kemudian sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Yang pertama yaitu bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Yang kedua, menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Yang terakhir, bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Kemudian di sini ada sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat, yaitu tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini ada tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang merupakan kumpulan surat-surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda. Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, ini penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila: pertama, berperilaku adil, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.